Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Kali ini tripnya masuk ke kota Purbalingga, dimana ini perjalanan dari arah Pantura, tepatnya dari Pemalang, menggunakan rute Belik ya, yang tembus di Bowodsari, Kabupaten Purbalingga. Dimana Bowodsari merupakan salah satu kecamatan di Purbalingga yang ramai karena mempunyai banyak destinasi wisata andalan, dimana di daerah Bowodsari ini banyak wisata baik alam maupun buatan, dan juga menjadi penghubung antar kabupaten, yaitu antara Kabupaten Pemalang dan juga Kabupaten Purbalingga. Oke, ini melewati Bowodsari. Ini di sekitar persimpangan yang menuju ke arah kota Purbalingga. Ini di sebelah kiri ada SMK Ma'arif NU ya, yang cukup bagus, walaupun swasta tapi kualitasnya bagus. Oke, menuju ke pertigaan besar yang ke kiri mengarah ke Pasar Bowodsari. Ya, dimana Bowodsari memang menjadi rute bis-bis besar yang melayani antar kota dalam provinsi ya, ataupun antar provinsi. Ya, ini pertigaan besar ini yang ke kiri menuju ke pasar kecamatan Bowodsari atau Pasar Bowodsari. Dari Bowodsari bisa ke arah Pemalang atau bisa mengarah ke Karangmoncol. Ya, ini merupakan rute atau jalan provinsi ya guys, sehingga menjadi jalur utama penghubung antar kabupaten, juga dari Pantura menuju ke jalur tengah, yaitu jalur Purbalingga atau Purwokerto ya. Jalanan cukup bagus, tidak banyak lubang, sehingga aman kalau kita pacu kecepatan kendaraan kita ya guys. Nah, ini di sebelah kanan ada masjid bercorak Cina ya, bercorak Konghucu gitu ya. Jadi hanya coraknya saja, tetapi penggunaan adalah untuk masjid, tempat beribadah umat Islam. Itu juga menjadi daya tarik ketika melalui jalur ini, bisa kalian gunakan untuk rest area
sekaligus melaksanakan ibadah di tempat masjid yang unik tersebut. Purbalingga memang punya banyak macam wisata ya, baik buatan maupun alam, sehingga di jalur ini pun bisa ditemui beberapa destinasi wisata yang sedianya bisa kalian singgahi. Purbalingga juga terkenal dengan produk lokalnya, di mana produk lokalnya itu sudah mendunia, seperti kita tahu ada knalpot yang digunakan oleh otomotif di Indonesia, maupun sudah melanglang buana dipakai oleh pabrikan luar negeri ya. Jadi knalpot di sini sudah mendunia karena sentranya adalah kerajinan tangan yang dikerjakan oleh warga Purbalingga, sehingga mempunyai khas tersendiri dan menjadi mata pencarian yang utama di beberapa kelompok masyarakat di Purbalingga ini. Oke, selanjutnya kita nanti juga akan melintasi wahana wisata air ya, yang sudah cukup terkenal, yaitu Owabong. Jadi wahana air ini ada kolam renang ya, wisata air yang merupakan sumber mata air juga, yang airnya juga dimanfaatkan untuk menghidupi warga Purbalingga, yaitu Owabong, objek wisata air Bojong ya. Jadi maksudnya ke Bojong. Ya, sambil menikmati perjalanan, dan juga cuaca di siang ini sangat mendukung ya. Jadi cerah ceria, dan lalu lintas pun tidak begitu padat, sehingga kita masih bisa bersanteria, tidak perlu ngebut-ngebut ya, tapi kita tetap bisa memacu kendaraan kita secara normal. Oke, cenderung untuk turun ya. Jadi memang Purbalingga itu di lereng Gunung Slamet ya, sehingga memang areanya itu adalah area pegunungan, sehingga ini nyaris jalan kita adalah memasuki kota Purbalingga itu turun ya, dari atas ketinggian sampai ke daerah yang datar. Ini sangat menguntungkan, dan juga kalau sudah sampai sini tidak terlalu banyak tikungan ya guys. Nah, ini untuk ke kanan kita bisa ke objek wisata Owabong ya. Juga ada apa itu tadi, Kutasari. Ya, ini dia untuk
ke kanan ini adalah ke objek wisata air Owapong. Bisa membawa keluarga ya, anak-anak untuk bisa berenang dan juga bermain wahana-wahana yang ada di Owapong. Hampir 3 tahun lebih ya, belum pernah masuk ke Owapong lagi. Mungkin sekarang sudah sangat beda ya perkembangannya dari yang dulu kala itu masih mungkin masih ya kurang modern gitu ya. Sekarang mungkin sudah banyak perubahan. Oke, selanjutnya di sini juga ada taman ya. Nah, ini namanya Panjuran Mas Reptile Park ya. Jadi banyak wahana wisata yang bisa kalian singgahi. Jadi banyak pilihan, jangan khawatir. Untuk wisata di daerah sini bisa berbagai macam pilihan. Selanjutnya semakin mendekati pusat kota Purbalingga, ini masih jalan menurun ya, masih enak untuk ngebutnya. Ya, ini di sini masih banyak pepohonan sehingga masih lumayan rindang ya. Oke, jangan lupa ya guys untuk bisa mengikuti channel ini dan kasih supportnya, yaitu dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan kasih komentar untuk memperbaiki atau menambah perbaikan di channel ini. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan update-update di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang telah subscribe, dan mudah-mudahan konten-konten yang disuguhkan dapat bermanfaat bagi para traveler atau pencari jalur ya. Oke, dilanjutkan bahwa Purbalingga juga terkenal menjadi kota yang identik dengan pahlawan nasional, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena menurut sejarah bahwa
Panglima Besar Jenderal Sudirman itu punya rumah ya, rumah untuk singgah di daerah Kecamatan Rembang sana ya, yang bagian dari wilayah Purbalingga. Ya, ini sudah mendekati pusat kota. Untuk ke kanan ke terminal dan ke arah Purwokerto, dan lurus mengarah ke alun-alun Purbalingga. Dan ke kiri menuju RSUD Purbalingga. Dan ini sudah memasuki wilayah kota Purbalingga. Nanti kita akan menyaksikan ada sebuah patung yang menggambarkan ciri khas dari masyarakat setempat, yaitu adanya patung knalpot ya, yang terkenal dengan nama patung knalpot, karena orang lebih familiar dengan knalpotnya sehingga dinamakan patung knalpot. Juga di Purbalingga ini banyak patung yang lain seperti patung Jenderal Sudirman. Nanti juga kita akan lewat ya. Untuk mengenai Panglima Besar Jenderal Sudirman juga punya museumnya ya, yang ada di Purbalingga. Ada museum Jenderal Sudirman ya. Ini untuk ke kanan ke Purwokerto dan ke kiri ke arah Wonosobo, Banjarnegara, ke Semarang ya. Ditandai dengan pertigaan besar yang ada patungnya orang yang memegang knalpot. Nah, ini dia, sehingga orang biasa mengenal patung knalpot. Ya, kita ke arah kanan, ke arah yang menuju ke Purwokerto. Tapi ingat, di sini jangan sampai salah jalan, karena ini banyak overburden, jadi tidak bisa lewat ya, harus berhati-hati. Ini kita ke kanan sedikit. Setelah ke kanan kita ke kiri. Kita ke kanan, tapi jangan terlena, karena hanya sebentar saja, kita harus ke kiri. Untuk yang lurus ke arah Padamara, dimana di Padamara ada wisata juga, yaitu akuarium raksasa ya, namanya kalau nggak salah Purbasari. Nah, ini kita ke arah Purwokerto ya guys. Ya, ini suasana kota Purbalingga. Di kanan kiri banyak ruko, berarti di sini adalah sentra perdagangannya atau sentra bisnisnya Purbalingga. Kalau mau cari-cari sesuatu bisa
dicari di sepanjang jalan ini ya, mungkin elektronik atau mungkin untuk bangunan atau mungkin perbankan ya, atau mungkin dealer ya, bengkel ya, bisa dicari di sepanjang jalan ini. Nah, sebentar lagi kita juga akan melintasi patung yang menjadi ciri khas juga dari kota Purbalingga, yaitu patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi memang tidak banyak ya, memang di wilayah Banyumas sekitarnya ini merupakan daerah yang dilalui atau jalur transportasinya atau jalur orang gerilyanya Panglima Besar Jenderal Sudirman, sehingga sangat lekat dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Nanti kita akan melintasi ini di terminal Purbalingga. Di depan itu terlihat patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oke, sampai di Pasar Linggamas ya. Kita coba istirahat dulu, dan mungkin sampai ini dulu ya guys. Dijumpa lagi di lain waktu ya. Oke, terima kasih.